Mari kita berdoa. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Allah. Kami hendak bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjadi keselamatan kami. Kami bersyukur karena perbuatan-perbuatanmu yang ajaib di mata kami. Karena hari ini hari yang Tuhan jadikan, kiranya kami bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Allah, kami hendak bersyukur kepadamu, kami hendak meninggikan Engkau. Terima kasih Allah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih ya Allah karena satu lagi kesempatan untuk boleh menikmati anugerah-Mu hari ini. Tolong kami ya Allah, kepadamu kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Kita coba tes semangatnya ya. Tapi ini bukan RKKJ 2023, tapi ketika aku bilang Tuhan itu baik, teman-teman jawab untuk selama-lamanya. Itu ketika aku bilang untuk selama-lamanya, teman-teman bilang Allah itu baik gitu. Kita coba tes dulu. Allah itu baik dan untuk selama-lamanya. Mari berdiri. Kiranya kita bisa terus berkata dengan lantang bahwa Allah itu baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari dengan penuh ungkapan syukur atas Allah, kita nyanyikan lagu ini. Pria saja masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Teman-teman dipersilakan duduk. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerah Tuhan telah nyata lewat pengorbanannya di kayu salib. Ia memulai perjalanan pemuridannya dengan panggilan kepada murid, ikutlah aku.
Mengikut Kristus, berjalan di belakangnya, mengikuti jejaknya adalah undangan Allah sekaligus anugerahnya. Saat singer menyanyikan lagu ini, mari merenungkan bagaimana kita menjadi pengikut Kristus. Bukankah Yesus sendiri berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bagaimana dengan kita? Mari bayangkan saat ini Tuhan berbicara lewat lagu ini dan bertanya dengan lembut, apakah kau mengasihiku? Mari ambil waktu ini untuk merenung. Pernahkah kau coba mengarungi lautan luas yang tak bertepi? Seperti aku mendaki Golgota, bersimbah peluh bercampur darah. Semuanya ku perbuat bagimu, sebab aku sangat mengasihimu. Sekarang ku beri kuasa padamu untuk sampaikan berita kasihku. Banyak jiwa dalam kegelapan, berikan terang padanya. Jangan takut dan janganlah ragu, ku sertamu sampai akhir zaman. Kini ku datang dalam hatimu, ingin ku bertanya kepadamu, apakah kau mengasihiku lebih dari segalanya? Apakah kau mengasihiku lebih dari segalanya? Ya Tuhan, tolong kami untuk tetap tinggal di dalam-Mu. Ubahkan hati kami meneladani hati Kristus. Tolong kami untuk bisa melihat apa yang Tuhan juga lihat, mengasihi apa yang juga Tuhan kasihi. Biar langkah kami setulus salib-Mu. Kepadamu kami berdoa. Amin. Saat ini mari kita membaca firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 5-11 secara bergantian. Aku akan membacakan ayat yang ganjil, teman-teman akan membacakan ayat yang genap, dan di ayat 11, ayat terakhir kita akan membacakannya secara bersama-sama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bersama-sama, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari berdiri.
Dialah Raja yang menghamba, dengarkanlah panggilannya. From heaven you came, helpless babe. Kita nyanyikan lagu ini. From heaven you came, helpless babe, and there I would your glory veil, not to be served but to serve, and give your life that we might live. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant King. Hatinya berbohong, tetapi ia tetap meminta. There in the garden of yes. Kita nyanyikan baik-baik. There in the garden of peace, my heavy Lord, He chose to bear. His heart with sorrow was torn, and not my will, but yours He said. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our life as a daily offering of worship to the servant King. The stars that speak of sacrifice. Kita nyanyikan baik-baik. Come see His hands and His feet, the stars that speak of sacrifice, as that from stars in the space, to cruelness So let us learn how to baik yang surrender. hampa. So let us learn how to serve, and in our lives enthroned Him, each other's need to prefer. For it is Christ will serve Him. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant To bring King. our life To bring our lives as a daily offering of worship to the servant King. Mari menghormati Raja sedang turun. Your majesty, I can but bow. I lay my all before you now. The royal road I don't deserve. I live to serve your majesty.
eternal, faithful and true. Move on the nations, ransom souls. Proudly seated into your throne. Oh, within me cries out in praise. Your majesty, I can but bow. I lay my all before you now. In all your host, I don't deserve. I live to serve your majesty. I live to serve your majesty. I live to serve your majesty. Yes, Lord, we live to serve your majesty. Betul Tuhan, kami hidup untuk melayanimu. We stand here today as offering unto you. Kami datang hari ini untuk memberikan diri kami sebagai persembahan kepadamu. And we thank you for the royal robes you clothe us with. Dan kami bersyukur untuk jubah kemuliaan yang telah Tuhan pakaikan kepada kami. And we pray Dan kami berdoa that your hand, your Holy Spirit will take us far to bless others. kiranya Roh Kudus terus memakai kami, membawa kami untuk menjadi berkat sejauh kemana Tuhan pimpin. This morning, water our lives with your word, Lord. Pagi hari ini terus sirami hati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. And may we feel refreshed Dan supaya kami bisa disegarkan and go forth in your name. dan kami bisa pergi di dalam jalan-jalan-Mu. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, teman-teman. Happy Sunday, friends. Yeah, so today I will speak in Bahasa and he will speak in English. Ya, hari ini saya bicara bahasa Indonesia ya, aku translate Inggris. It's good to spend the second Bible exposition with you. Sangat bersyukur bisa menjalani eksposisi kedua bersama teman-teman. But our story here is a continuous story. Dan cerita yang kita baca ini adalah kelanjutan cerita. We saw how the Holy Spirit, the divine orchestrator, began his work in the first apostles. Kita telah melihat bagaimana Roh Kudus, sang pemimpin orkestra yang ilahi, bekerja di para rasul mula-mula. And he never stopped. Dan dia terus bekerja. The disciples never stopped. Murid-murid juga terus And we haven't stopped. dan kita pun juga masih terus bekerja. That divine orchestrator is still at work today. Sang pemimpin orkestra sejati terus masih berkarya hari ini. Yesterday we saw how the disciples were together as a koinonia, a fellowship. Kemarin kita melihat murid-murid berkumpul sebagai satu koinonia, sebagai satu persekutuan. Unbreakable fellowship. Persekutuan yang tidak dapat dipecahkan. Because they needed to be together so that they can burn brightly together. Supaya mereka bisa terus bersama dan ketika bersama mereka bisa menyala, berkobar dengan terang. Alone they may fall or their light go off. Sendiri maka sangat mungkin mereka padam ya dan akhirnya mundur. And we saw that Jesus was more important than all their possessions. Dan kita kemarin juga lihat Yesus itu lebih berharga daripada semua harta miliknya. And this is where we stopped yesterday. Dan ini yang kita telah pelajari kemarin. And this morning we are continuing the story the Holy Spirit never stopped. Dan hari ini kita terus melanjutkan cerita kita, Roh Kudus belum terus bekerja. And we are continuing the story from Acts 18 verses 1 to 17. Dan kita masuk ke Kisah Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 17. I'll ask my brother to speak the word to us.
Mari kita baca Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai 17, saya akan bacakan buat kita semua. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. The word of God this morning is a continuous story. Firman Tuhan hari ini adalah sebuah kelanjutan cerita. You remember Paul was not one of them when the Holy Spirit came down on all the disciples. Kalian ingat Paulus itu bukan salah satu dari murid-murid awal yang Roh Kudus turun atasnya. Something else happened in between the first chapter 2 and here. Ada beberapa hal yang sudah terjadi dari Kisah Rasul pasal 2 sampai pasal yang sekarang kita baca. Paul's name was Saul and he was one of those who was murdering the Christians and persecuting them. Paulus atau yang dikenal Saulus pada waktu itu adalah orang yang justru menganiaya, yang membunuh orang-orang Kristen pada He waktu made itu. them prisoners. Dia menjadikan orang-orang Kristen tahanan. But he never expected the divine orchestrator to make him a prisoner of Christ. Tapi dia juga tidak menyangka bahwa sang pemimpin orkestra sejati yang justru menjadikan dia tawanan Kristus. His story you can find in Acts chapter 9, Acts chapter 22 and Acts chapter 26. Teman-teman bisa lihat ceritanya lebih detail di Kisah Rasul 9, pasal 22, pasal 26. And now here is a man who is relentless for God. Dan kita di sini berjumpa dengan seorang pria yang gigih, yang tidak menyerah untuk Tuhan. Before this he was going from city to take prisoners who bore the name of Christ. But now he's going from city to invite people to Christ. Tadinya dia pergi dari kota ke kota untuk menangkap, untuk mengejar orang-orang Kristen. Tapi sekarang dia pergi kota ke kota justru untuk memberitakan Injil, memberitakan Kristus. And in most of the places he was not welcomed. Dan hampir di kebanyakan tempat dia tidak diterima. So this morning I would like us to do something slightly different.
Jadi pagi hari ini saya mau melakukan sedikit yang berbeda. First, I would like you to think about these two questions that I'm going to put on the screen. Pertama, saya ingin teman-teman untuk memikirkan dua pertanyaan yang saya tampilkan di layar Honestly. secara jujur. The first question is this: what might cause you to quit or stop or pull back from being a disciple or a witness? Hal-hal apa yang mungkin membuatmu mundur, berhenti atau menahanmu untuk menjadi seorang murid atau seorang saksi? It could be something that you fear happening to you. Itu mungkin ketakutan yang kamu takut terjadi kepada your dirimu. family. Atau mungkin kondisi keluarga. You know, my example is when I was young, I read a book about how people were tortured for Christ. Saya contohnya gitu ya, waktu muda baca buku tentang orang-orang yang disiksa karena mengikut Kristus. So I made a promise to God, I will serve you, but please don't let me be caught for you. Saya akhirnya jadi bikin janji ya, oke Tuhan aku mau melayanimu tapi jangan sampai saya ketangkep kayak gitu. But you know, tapi teman-teman tahu, God never answered my prayer. Tuhan gak pernah jawab doa saya. One day I found myself in one university and I was caught by the police. Saya waktu satu hari ada di satu kampus sendirian terus ditangkap polisi. And I'm sitting at the back of the police car thinking, God, didn't I ask you not to catch me? Dan sambil duduk di bangku belakang mobil polisi, saya bertanya, Tuhan bukannya saya mintanya jangan ditangkap. So you may have different fears. Dan ya teman-teman mungkin punya ketakutan-ketakutan yang berbeda. So think about it. Dan pikirkan hal itu. The second question. Pertanyaan kedua. When you make a decision about your job, where you want to work, where you want to serve, which region, who you want to marry, how do you make your decision? Do you discuss with yourself? Do you discuss with God or what? Teman-teman ketika akan membuat keputusan, entah itu bekerja di mana atau akan tinggal di mana atau akan dengan siapa menikah, bagaimana teman-teman membuat keputusan itu? Apakah kalian bertanya ke Tuhan, bertanya ke diri sendiri, seperti apa teman-teman membuat keputusan? Many of us know that those of us who are working, sometimes when we are offered jobs, we just take the one that pays the highest. Kadang-kadang ya buat kita yang bekerja, cara kita memutuskan kalau di dunia kerja itu ya mana yang kasih gaji lebih tinggi ya itu yang kita pilih. Or maybe one that can have a lot of handsome guys so that you can find your future life partner. Atau mungkin pilih yang di mana kerjaan ada banyak orang ganteng buat jadi calon pasanganmu. How do you make your decisions? Bagaimana kamu membuat Think keputusanmu? about these two questions. Pikirkan dua pertanyaan ini. Just for 30 seconds. 30 detik pikirkan untuk jawabanmu pribadi sendiri. And then I'll tell you what to do. Dan aku akan kasih tahu langkah berikutnya. The watch in Malaysia is faster than the watch in Indonesia. Jam tangan Malaysia itu lebih cepat ya daripada jam Indonesia. So 30 seconds are up. Udah habis 30 detik. So please turn to your neighbor, find one person sitting next to you and share these two questions. Silakan berpasangan berdua-berdua dengan teman sebelahmu dan saling sharingkan jawaban teman-teman. What will make you quit or how do you decide? Apa yang membuat kamu mundur jadi murid atau bagaimana kamu memutuskan? Wait first. Tunggu dulu sebentar. Don't have cerita panjang. Jangan cerita terlalu panjang ya. Each one 1 minute to share. Satu orang 1 menit cukup untuk berbagi. Thank you. Please go Silakan, ahead. terima kasih.
Thank you, everyone. Terima kasih teman-teman semua. I don't know what you shared, but I hope you shared on the topic. Saya nggak tahu apa yang kalian sharingkan, tapi semoga bicarain pertanyaannya ya. It seems like a simple question, but these are serious questions. Itu mungkin terlihat seperti pertanyaan yang sederhana, tapi sebenarnya itu pertanyaan yang serius. I look at so many of you and I ask this question: how many of you will continue to be faithful to the Lord in years to come? Saya melihat teman-teman yang banyak dan saya terus bertanya, berapa banyak di antara kita yang akan terus setia mengikut Tuhan sampai tahun ke tahun berikutnya. And sometimes difficult things happen. Dan terkadang hal-hal sulit terjadi. You know, in the first question, what will make you stop? I know 3 people who had difficult situations who actually stopped. Di pertanyaan pertama, apa yang membuatmu berhenti? Saya mengenal 3 orang yang benar-benar akhirnya berhenti. One was a family of 6 children in Malaysia. Yang pertama itu satu keluarga dengan 6 orang anak di Malaysia. And they were one day and serving the Lord wholeheartedly, the whole family. Mereka sebelumnya melayani dengan segenap hati, seluruh keluarga melayani. And one of the days when they were traveling during Hari Raya, their car met with an accident. Dan waktu satu hari mereka perjalanan lebaran, mereka kecelakaan. The mother was the most faithful of all of them. Ibu yang dari keluarga itu yang paling beriman gitu, yang paling saleh. In the accident, she lost her husband and 5 of her children. Tapi di kecelakaan itu dia kehilangan suaminya dan ke-5 orang anaknya. For years, she could not look at the Lord. Bertahun-tahun dia tidak bisa datang kepada Tuhan. One of the young men in the Christian fellowship I served in. Satu lagi orang muda di persekutuan yang saya layani. Who used to stand up in front after the speaker speaks and lead the people in prayer. Dia itu yang biasanya memimpin dalam ibadah, dalam pujian, dalam doa. In his last semester he told me he is leaving the fellowship. Di semester terakhir dia datang ke Misanet dan bilang saya nggak meninggalkan PMK. He has enough with God. Dia merasa udah cukup, udah bosan dengan Tuhan. He talked to his pastors, he talked to leaders, but they couldn't help him. Dia bicara ke pendeta, dia bicara ke pemimpin, tapi nggak ada yang bisa menolong. He left because for years he was struggling. That his father, who is a church leader, was the one who used to abuse the family and the mother. Dia bergumul karena ayahnya yang sebenarnya adalah pemimpin di sebuah gereja, tapi justru yang menyiksa ya, abuse keluarganya, menyakiti kekerasan di keluarganya. In Vietnam. Satu lagi di Vietnam. One of the leaders who brought so many to know Christ. Satu orang pemimpin yang sudah membawa banyak orang kepada Kristus. And many of them who looked up to him. Dan banyak yang hormat gitu ya, memandang dia. He was in prison for 9 years. Dia di penjara 9 tahun. And there because of the torture, he decided it was not worth it to follow Christ. Dan karena penyiksaan yang dialami, dia memutuskan sudah tidak lagi mengikut Kristus. What will make you quit? Apa yang membuatmu akan berhenti? What about your decisions? Bagaimana dengan keputusan-keputusan? Where will you choose to be? Ketika mau memutuskan mau ada di mana? You know, everybody wants to stay in a big city. Semua pengen tinggalnya di kota besar. In Malaysia, there were 5 doctors who took out the map of Malaysia in the 1960s. Di Malaysia ada 5 orang dokter yang kemudian tinggal di tahun 60-an di Malaysia. Every time they had semester holiday, they traveled all over Malaysia using the map. Dia setiap kali liburan, dia pakai peta Malaysia itu untuk kemudian keliling. And there they discovered the places where there was no Christian witness. Dan di perjalanan dengan peta itu dia ketemu tempat-tempat yang belum ada orang Kristennya. And that is where they set up their practice. Dan tapi dari situlah mereka memilih untuk tahu di mana buka prakteknya. What about you? Bagaimana dengan teman-teman? This morning as we look at Acts chapter 18.
Pagi ini ketika kita melihat dari Kisah Rasul 18, you see Paul moving from Athens to Corinth. kita melihat Paulus pindah dari kota Athena ke kota Korintus. You know Paul doesn't simply move. Kita tahu Paulus itu nggak sembarangan hanya pindah-pindah. If you have been reading the book of Acts, you will know he wanted to go to one place and the Spirit of God did not allow him. Kalau kita lihat di Kisah Rasul, sebenarnya Paulus itu punya kerinduan gitu, pengen ke sini tapi Roh Kudus melarang dia, menutup jalan. And in his dream, he saw a man from Macedonia calling, "Come over and help us." So he went. Dalam mimpinya dia melihat seorang dari Makedonia berkata, "Mari menyeberanglah kemari," dan akhirnya dia pergi menyeberang ke sana. So you know he would not have left Athens to come to Corinth if the Spirit of God had not moved him. Jadi kita tahu sebenarnya Paulus nggak akan dari Athena ke Korintus kalau Roh Kudus tidak mengarahkannya. If I comb through this whole 17 verses, I am not seeing people. I am seeing the divine orchestrator at work. Kalau kita baca 17 ayat ini, sebenarnya kita bukan hanya melihat ada tokoh-tokoh, tapi kita melihat sang pemimpin orkestra yang ilahi terus bekerja, terus mengarahkan. Paul, Apollos, Aquila, they were no matter what witnesses. Paulus, Aquila, itu semua bukan saksi-saksi yang sungguh-sungguh. Nothing stopped them. Tidak ada yang sanggup menahan mereka. Didn't you hear verses 1 to 6? Ketika kita lihat di ayat 1 sampai 6, Paul moved from Athens to Corinth. Paulus pindah dari Athena ke Korintus. If you were in your sane mind, you won't go to Corinth. Kalau kamu waras, kamu tuh gak akan pergi ke Korintus. Corinth was the most immoral city. Korintus itu kota yang paling gak bermoral. If anybody here you come from Corinth, they will be like, ugh. Kalau ada dari sini, ada yang dari kota Korintus itu pasti udah langsung diliatin, ih orang Korintus. It was a city of... See, now I'm thinking of speaking in Bahasa and in English. It was a sexually immoral place. Itu adalah kota yang secara seks sangat tidak bermoral. A city where people say only the tough can survive. Kota yang prinsipnya hanya yang kuat yang bertahan. Aquila and Priscilla, they were chased away from Rome, from Italy, and they had to run to Corinth. Aquila, Priscilla kita lihat itu juga sebenarnya sedang diusir dari Itali. But I see it as divine appointments. Tapi itu bukan hanya sekedar kejadian, itu adalah cara Tuhan mengatur, memimpin. It is a call, an appointment from God. Come to Corinth. Itu adalah pertemuan yang Tuhan memang bentuk sampai bisa tiba di Korintus. You know, in Athens, Paul was very shocked because he culturally shocked because he saw the people worshiping thousands of gods. Di Athena, Paulus itu sangat terkejut melihat orang-orang Athena itu menyembah ribuan patung berhala. But when he came to Corinth, it was not about the gods, it was about the people and their lives. Tapi waktu ke Korintus, itu bukan tentang Allahnya gitu, tapi tentang orang-orangnya, tentang hidup mereka. But Corinth in the divine plan was an important city. Tetapi di dalam rencana ilahi, Korintus itu tempat yang penting. It was at the crossroads of everybody will travel through Corinth, and it was a trade route. Itu adalah kota persinggahan di mana orang pasti lewat, dan itu adalah kota perdagangan. If there was a strong church in Corinth, they could influence people from all over. Dan kalau ada jemaat yang kuat, gereja yang kuat, itu pasti bisa mempengaruhi lebih luas lagi. And did you hear Paul went alone to Corinth? Dan kita baca Paulus itu pergi sendiri ke But the Korintus. divine appointment was God had prepared two friends for him from Italy. Tapi dalam rencana ilahi, Tuhan pertemukan dengan dua orang teman yang sama saja baru diusir dari Itali, ketemu di Korintus. And can you imagine if I come and introduce myself and I say, hello, I'm Annette, I'm a computer scientist. And he tells me, I'm also a computer scientist. Wow. Bayangkan kalau misalnya saya ke sini gitu ya, terus kayak perkenalan diri, halo aku Annette dari jurusan komputer, terus ketemu saya yang, wah saya juga jurusan komputer. And that's what happened to Paul. He found Aquila and Priscilla also, their job was to make
tents. Dan itulah yang terjadi sama Paulus ketemu Priscilla, Aquila, mereka bertemu kondisi yang sama, mereka sama-sama kerja tukang kemah. That was the way they earned their money so that they can do missions. Itulah cara mereka menghasilkan uang supaya mereka bisa melakukan misi Tuhan. If you look at it from human eyes, Kalau kita melihat dari sudut pandang manusiawi, they were uprooted. mereka sepertinya dicabut gitu ya, hanya pindah. But you see these three people rooting themselves intentionally in Corinth. Tapi sebenarnya Tuhan sedang menanamkan mereka secara sengaja di Korintus. If you look at verses 4 to 5, Kalau kita melihat ayat 4 dan 5, every Sabbath he was in the synagogue trying to persuade the Jews and the Greeks. setiap Sabat Paulus terus berbicara di rumah ibadat, meyakinkan orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani. What was he doing in between that time? Apa yang Paulus lakukan di sisa waktunya? Making tent, earning a living. Tukang kemah gitu ya, menghasilkan penghasilan. But in verse 5, when Silas and Timothy came from Macedonia, Paul devoted himself exclusively to preach and testify. Tapi ketika kemudian udah ada Silas dan Timotius datang nyusul dari Makedonia, maka Paulus sepenuhnya memberikan kesaksian, terus menjangkau orang-orang. You see the divine urgency in Paul's life. Kita melihat keterdesakan yang ilahi, urgensi He yang never ilahi. forgot his mission. Dia tidak melupakan misinya yang When he sebenarnya. first went, he earned enough so that he can keep preaching in the synagogues. Ketika dia sudah cukup, maka dia bisa terus berkhotbah, bersaksi di sinagog. But his urgent priority was to preach and to testify about Jesus to the Jews. Tapi prioritasnya yang mendesak itu adalah untuk berkhotbah, untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang-orang Yahudi. Why is it that when Silas and Timothy came, he could do it full time? Ketika Silas dan Timotius datang, Paulus jadi bisa sepenuh waktu melakukannya. Probably because Silas and Timothy could help him. Itu karena Silas dan Timotius bisa mendukung dia, membantu dia. But you can also read in 2 Corinthians chapter 11. Tapi nanti kalau teman-teman lihat juga di 2 Korintus pasal 11, When Silas and Timothy came, they brought offering from Macedonia, enough to support Paul so that he could devote himself full time to preaching. di 2 Korintus teman-teman akan lihat Silas itu bawa persembahan dari jemaat Makedonia untuk mendukung pelayanan Paulus supaya Paulus bisa akhirnya melanjutkan misinya. His messianic mission was to testify about Jesus. Tujuan misi mesianiknya adalah untuk menyatakan Kristus. When I was sent to my university, it is up north in Penang, University Science Malaysia. Ketika saya ditugaskan melayani, saya tuh dikirim ke bagian utara Malaysia, Universitas Science Malaysia. And you know, when my family brought me into the campus, I went through the main gate and there is a roundabout. Ketika saya diantar orang tua saya masuk ke gerbang utama, terus ada seperti putaran bundaran gitu ya. Usually in a roundabout they will have the statue of heroes. Biasanya di putaran bundaran depan gerbang itu biasa dibangun patung pahlawan atau orang berjasa. But here was a monument that looked very ugly like this. Tapi yang saya temui justru kayak ukiran jelek gitu, bentuknya berantakan. This ukiran had a circle on this side which was 3/4 rough when you go in. Jadi ukiran itu seperti punya lingkaran gitu dan kamu bisa masuk ke dalamnya. Yeah, but it's 3/4 rough. The circle was 3/4 rough. Oh, hanya bentuknya 3/4 lingkaran begitu. Which is rough, you know, very hard. Oh, kasar. kasar. But you know, if you go to the other side of the roundabout when you're on your way out, that same circle is 3/4 smooth. Jadi di satu sisi itu kasar, di satu sisinya lagi kalau dari arah dalam keluar itu halus. When I first went in, I looked at this and said, oh my, this is my university.
What ugly art. Saya pertama kali datang juga kaget gitu ya, ini kampus saya kok kayak begini, jelek banget. I don't understand what it means. Saya nggak ngerti juga kenapa patungnya begitu. But my seniors told me this is called the Transformation Monument. Oh, tapi senior-seniornya bilang ke Miss Anet, ini monumen transformasi. When you go in, you are very rough edges. But when you come out after 3 to 4 years, the experience should smoothen you. Jadi filosofinya ketika masuk kamu itu seperti masih kasar, tapi setelah 3-4 tahun kuliah kamu keluar itu sudah dihaluskan dengan semua pengalaman studi, pengalaman di kampus. Dan itu menginspirasi saya. You know, after my first year in campus, when I got involved in the persekutuan, I told my mom, please do not expect me to get all A's. I will work very hard and try my best, but I want to be involved in the campus. Ketika tahun pertama saya kemudian terlibat di PMK, saya bilang ke orang tua saya akan berjuang sebaik mungkin, saya mungkin tidak dapat semuanya A, tapi saya mau terlibat di persekutuan. What about you? Bagaimana dengan teman-teman? When you are in your campus, ketika kalian ada di kampus, what are you thinking about? Apa yang teman-teman pikirkan? For Paul, Aquila and Priscilla, they were uprooted and rooted themselves there. Ketika buat Paulus, Priscilla, Aquila, dia dipindahkan tapi ditanam di sana. And they only stopped when the people chased them out. Dan dalam perjalanannya mereka hanya berhenti ketika ada yang mengejar, ada yang menyakiti. Look at verse 6. Lihat di ayat 6. When the people opposed Paul and blasphemed against Christ, then he moved. Sampai orang-orang itu memusuhi dan menghujat Kristus, baru di situ Paulus melanjutkan pindah. They chased him out of the synagogue. Mereka mengejar, mengusir dari rumah ibadat. And that is when you see him shaking off the dust. Dan disitulah kita melihat Paulus mengebaskan debu dari pakaiannya. You know, I think Paul was an Asian, very dramatic. Saya pikir Paulus itu orang Asia ya, sangat dramatis. The people, after hearing the gospel, they just chased him out of the synagogue. And he took out his robe and shake all the dust. Bayangkan ketika orang-orang sudah mendengar Injil tapi mereka menolak, Paulus kemudian lepaskan jubahnya, kemudian kebaskan. Nothing stopped him. Tapi itu tidak menghentikan dia. Even in the midst of opposition. Meskipun di tengah kesulitan, tantangan yang besar. Until the people started blaspheming against Christ. Sampai orang-orangnya itu sendiri yang memilih menghujat Kristus. They understood but they rejected. Mereka menangkap pesan itu tapi mereka yang memutuskan untuk menolak. And that's when Paul gave them the ultimatum, the gospel's ultimatum. Dan disitulah Paulus kemudian memberikan ultimatum Injil, tuntutan Injil, tantangan. You know, when he shook the dust, he's saying, you reject me, I also reject you because you know the gospel. Ketika orang-orang itu menolak, Paulus mengebaskan, itu juga cara Paulus bilang, aku juga menolakmu karena kamu yang menolak Injil. But he was not focused on the earthly things. Tapi Paulus tidak fokus sama hal-hal duniawi yang terjadi. He saw it as a divine call to focus on the Gentiles. Paulus bisa menangkap kalau gitu itu panggilan Tuhan untuk kemudian melanjutkan ke fokus orang-orang non-Yahudi. I would like you to watch this video. Can we have the volume, please? Saya ingin mengajak kita melihat video ini. Dimanapun dia berjalan, mengajar, dimanapun dia menyembuhkan, dia mengubah semuanya. Dan dari situ semuanya berubah. Orang yang mereka sebut guru, Mesias, sahabat, kemudian hilang. Tetapi mujizat yang terbesar masih akan terjadi ketika dia tidak ada di sini, tidak ada di kubur, dia bangkit. Dia hidup dan
Dan karena dia hidup, ketika kita menjangkau, memanggil dia, berseru kepadanya, dia hadir. Dan sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya, dia selalu hadir, dia selalu ada. Baik masa baik, masa buruk, masa diantara menanti, dia hadir. Tidak peduli siapapun atau masa lalumu, dia hadir. Tidak ada pengecualian, tidak ada yang terlalu terhilang. Di seluruh waktu, di seluruh tempat, dia ada di sini. Dia bangkit di hari yang ketiga. Dan dia hidup hari ini. Temukan dia. My friends, Teman-temanku, God is around everywhere. Tuhan ada di sekitar kita. For Paul, Aquila and Priscilla, they found him. Buat Paulus, Priscilla, Aquila, mereka menemukan They found dia. him waiting for them in Corinth. Mereka menemukan Tuhan menunggu di Are you Korintus. finding him in your situations? Dia menemukan mereka menunggu di situasi-situasi. Are you finding him in your campuses? Apakah engkau menemukan Tuhan di kampusmu? Paul was an witness who was under heat all the time. Paulus itu seorang saksi yang terus berada di bawah tekanan He setiap was waktu. exposed in danger. Dia terekspos dengan bahaya-bahaya. He was hard pressed, Sangat tertekan, vulnerable, sangat lemah. always having unexpected surprises. Selalu mendapatkan kejutan-kejutan yang tak terduga. But he found Jesus in all things. Tapi dia bisa menemukan Yesus dalam seluruh. You know, I laughed when I read verse 7. Saya waktu baca ayat 7 itu saya ketawa. Paul left the synagogue and went next door. Paulus itu kan keluar dari rumah ibadat dan pergi ke tetangga sebelah, ke rumah sebelah. God already was at work in the next door neighbor of the synagogue. Tuhan udah bekerja di rumah sebelah dari rumah ibadat yang dia diusir itu. It is God who opens doors. Itulah Tuhan yang membuka pintu, memberi kesempatan. Verse 7 says the next door opening was in the house of Titius Justus. Ayat 7 dikatakan datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang berdampingan rumahnya dengan rumah ibadat. God is already at work. Tuhan itu sudah bekerja. Are you paying attention? Apakah teman-teman memperhatikan sekitarmu? How did Paul know that there was this house next door? Bagaimana Paulus tahu ada rumah dia di sebelahnya? He's paying attention. Karena dia memperhatikan. And as he went there, you see in verse 8 a name from the synagogue, Crispus, Dan the synagogue leader, and his entire household believed. Dan kita lihat di ayat 8 di rumah ibadat yang di samping rumah ibadat itu kita berjumpa dengan tokoh Crispus yang menjadi percaya kepada Tuhan bersama dengan seisi rumahnya. You see, the people in the synagogue chased him away, but the leader of the synagogue actually believed and became a Christian. Orang-orang di rumah ibadat yang menolak, tapi justru kalau kita baca kepala rumah ibadatnya itu yang percaya dan menjadi Kristus. God is always doing something, opening doors. Tuhan itu selalu membuka pintu, membuka kesempatan. And sometimes you read, we read like robots. Kadang-kadang kita baca firman cerita seperti ini tuh seperti kita rohanya robot. We never put the story together. Kita nggak pernah benar-benar mengerti cerita ini jalannya seperti apa. Crispus was the leader of the synagogue. Crispus itu kepala rumah ibadat. But if you look at the last verse, there's another new name as the leader of the synagogue, Sosthenes. Tapi kalau teman-teman lihat ayat 17, ayat terakhir, kita berjumpa dengan satu nama, Sosthenes, itu juga kepala rumah ibadat. Put the story together. Coba pikirkan ceritanya ini ya, nyambungin. When Crispus became a Christian, they kicked him out. Ketika Crispus percaya kepada Kristus, Crispus itu ya diusir juga. And there was a new leader called Sosthenes. Dan diangkat kepala rumah ibadat baru Sosthenes ini. Another opening.
jalan yang baru, kesempatan yang baru, In kesempatan verse yang lain. 8, it says, many Corinthians also heard Paul and were baptized. Di ayat 8 juga dikatakan banyak orang-orang Korintus yang mendengar pemberitaan Paulus dan memberi diri dibaptis. I told you yesterday, for them to be baptized means they are cutting off from their society and they are coming into a new. Saya kasih kan kemarin kita udah bahas ya, kalau dibaptis artinya mereka memutuskan hubungan dengan masyarakat, dengan masa lalu mereka dan masuk menjadi komunitas baru. God is always doing something. Tuhan selalu bekerja dalam sesuatu, dalam segala hal. You and I, we always sit there and we say, God is not doing anything. Kita ini jadi orang yang sering duduk dan bilang, kok Tuhan gak bekerja So apa-apa ya? boring. Life is so boring. Kok gini-gini aja bosan ya, hidup pelayanan bosan. I think you need to visit the optometrist and get new glasses. Teman-teman mesti ke toko kacamata ya dan coba beli kacamata. Ya, Open your eyes and see God is at work in your campuses. buka matamu dan lihat Tuhan bekerja di tengah kampus And as kita. God was working, opposition was growing. Dan seiring Tuhan bekerja, tantangan juga meningkat. So God didn't leave him alone. Jadi tapi Tuhan tidak meninggalkan sendiri. Already spoke to him in a vision. Tuhan telah berbicara kepada Paulus di dalam penglihatan. Look at verses 9 to 11. Di ayat 9 sampai 11. God called him to stay on in Corinth. Tuhan memanggil Paulus terus tinggal di Korintus. The divine call to stay. This is from God. Ini panggilan untuk tetap tinggal dari Tuhan. Maybe if Paul thought about all the opposition, he'll think, I should move on because there's nothing more to do here. Mungkin ketika Paulus melihat banyak yang menolak, ya dia sempat berpikir ya udahlah apa harus lanjut, nggak ada lagi yang bisa dilakukan. But because God was actually challenging sin and sin was being driven out, God told him there's danger. Tapi ketika Tuhan sedang bekerja di tengah Korintus, dosa sedang dilawan, dosa sedang dihentikan, Tuhan minta Paulus tinggal. But God told him, speak, don't stop speaking in my name. I am with you and I will protect you, presence and protection. Tuhan berkata, terus beritakan namaku karena aku akan menyertai engkau, kehadiranku, perlindunganku, aku akan tetap besertamu. And he gave Paul a divine viewing point. Dan Tuhan memberikan sudut pandang baru, sudut pandang buat Paulus. I have many people in Corinth who I have yet to call. Banyak umatku di kota ini yang asih akan aku terus panggil. And if you hear the scriptures, this is one of the longest places that Paul stayed, 1.5 years. Dan kalau teman-teman lihat di dalam Alkitab, Korintus adalah salah satu kota yang paling panjang Paulus tinggal, 1 tahun 6 bulan. God is doing something. Tuhan sedang bekerja. And then the inevitable happened. Dan yang Persecution. tidak terelakkan terjadi, yaitu aniaya, penindasan. Verses 12 to 17. Ayat 12 sampai 17. The people caught Paul, the Jewish leaders caught Paul and brought him to the Roman leader, the consul. Pemimpin Yahudi menangkap Paulus dan membawa Paulus ke konsul, pemimpin hakim. Don't you remember God said, I will be with you and I will protect you. Dan bukankah tadi di ayat sebelumnya kita lihat Tuhan sendiri yang bilang, aku menyertai engkau, aku akan melindungi engkau. Do you hear the story in verses 12 to 17? Teman-teman tadi lihat ayat 12 sampai 17. They were accusing Paul and telling the consul, please put him in prison. Mereka menangkap Paulus, bilang ke hakim, tolong hukum dia, masukkan dia ke penjara. And the consul just said, go and settle it yourself. This is among you. Don't disturb me. Dan teman-teman tadi baca, hakimnya ya udah beresin sendiri, itu masalahmu. And you need to know this was very, very significant. Dan teman-teman perlu tahu hal ini itu sangat signifikan. Because if Paul had been caught here, in every other city he will be caught. It's like a precedence. Kalau ditangkap di satu kota, pasti akan ketangkap di kota-kota yang lain, nggak akan bisa berkeliling lagi. The consul just set him free.
hakim itu ya membebaskan begitu saja gitu ya. It was divine intervention. Itulah campur tangan, intervensi ilahi. You know, if you read the scriptures, just as Paul was about to speak, verse 14. Kalau kita lihat di Alkitab di ayat 14 ketika sudah tuduhannya disampaikan dan Paulus baru mau mulai hendak berbicara gitu ya, membela diri. He didn't even have to speak. The consul Gallio already made his decision. Paulus tuh bahkan belum sempat ngomong gitu ya. Gallio udah buat keputusan. If this is not divine intervention, then what is? Dan kalau ini bukan campur tangan Tuhan, apa yang bisa menjelaskan And kejadian God's seperti protection doesn't just come from His people. He used an unbelieving, careless leader. Tuhan bukan hanya bisa melindungi dari umat dengan pertolongan sesama percaya, tapi Tuhan bahkan bisa pakai orang yang nggak percaya, yang nggak peduli, itu juga bisa Tuhan pakai untuk menjaga. Do you trust that God will save you? Apakah engkau percaya Tuhan sanggup So far I've menjagamu? been caught in 3 places. So far I've been caught in 3 places. Miss Anet sejauh ini pernah ditangkap di 3 tempat. The first one I told you was in the university in Malaysia. Yang pertama tadi ya ketangkap di kampus di Malaysia. Second one, I have been deported from Vietnam Yang kedua misalnya itu pernah dideportasi dari Vietnam. with 6 men with gun escort me out of Vietnam. Ada 6 tentara dengan senjata mengiring Miss Anet untuk kembali ke negaranya. After 4 years when I have to go back again, I'm so scared whether they will catch me again. But when you change passport, the number changed so they didn't catch me. 4 tahun mau balik ke Vietnam takut kan? Tapi ternyata setelah ganti paspor, nomor paspor baru ternyata berubah jadi. But when I was standing in the queue, my heart was louder than the drums. Tapi waktu ngantri tetap aja gitu deg-degan banget. The third place I can't go in is China. Tempat ketiga yang aku ditangkap itu di Cina. Because of my position, which is put on the website of IFES, they already asked the people in China, does this lady come and visit you? Karena Miss Anet kan nama dan jabatannya ditulis di website. Jadi waktu masuk Cina, petugas sudah nanya ke orang-orang, wanita ini akan mengunjungimu kah, akan mengunjungimu? So it's a bit hard to go in. Dan jadi susah untuk masuk ke sana. So you go when the Spirit asks you to go. Jadi kita pergi kemana Roh memimpin kita untuk pergi. But the last part of the story is very puzzling to you. Tapi bagian terakhir dari cerita kita itu sangat membingungkan. The crowd, you can see Gallio and the crowd didn't like the Jews. Kita bisa sebenarnya lihat ya, baik Gallio maupun juga orang-orang banyak itu gak suka. They were trouble creators. The Jews always complain about something. Gallio tuh capek gitu ya ngelihat orang-orang Yahudi ini selalu komplain, selalu masalahin sesuatu. Tetapi So they beat up the leader of the synagogue. Dia jadinya kepala rumah ibadat yang baru itu dipukulin gitu ya, dihukum. Why you come and disturb the consul? Kenapa kamu kok bikin keributan datang ke pengadilan? And you think that's it? Dan kita berpikir, oh ya sudah itu hanya dampak dari keributan ini. If you turn to 1 Corinthians chapter 1 verse 1, tapi kalau you will see this man Sosthenes, because of this happening, became a Christian. Tapi kalau teman-teman nanti baca 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang pertama, teman-teman akan ketemu nama Sosthenes. Dan kita tahu ini Sosthenes yang sama yang karena pengalaman ini jadi percaya kepada Kristus. I think after this, all who want to be the synagogue leader will be scared because they will become Christian. Setelah kejadian ini yang mau jadi kepala rumah ibadat jadi takut kali ya bakal berubah jadi orang Kristen. My friends, teman-temanku, God is able to lead us to places. Are we alert? Tuhan sanggup memimpin kita, menunjukkan kepada kita kemana kita harus pergi. Tapi apakah kita peka? The scripture is very clear. Alkitab menyatakan dengan jelas. You know that Paul was relentless. Bahwa Paulus itu saksi yang gigih, yang tidak menyerah. In Malaysia we have this statement, hangat-hangat tahi ayam.
Di Malaysia kita juga we have also. Same, Ya, yeah, ya. same. Kita ada frase itu ya, angat-angat tai kotor. He was not like that. He kept going. Paulus tapi bukan seperti itu. Paulus terus berjalan, terus pergi. I'm going to skip the next video for the lack of time. Saya mau video selanjutnya saya. But it's just telling you the people in China. Ini video tentang orang-orang di Cina. The more they were persecuted, Semakin dianiaya, the more they were underground. Thousands of them. makin seribuan orang gerakan bawah tanah. They were relentless. Mereka tidak menyerah. And this is the statement they made to the public Dan ini pernyataan yang mereka buat ke publik internationally. secara internasional. Do not pray for persecution to stop. Jangan doakan supaya penganiayaan itu berhenti. Just pray for us that our backs will be stronger to take the beatings. Tapi doakan punggung kami, tubuh kami lebih kuat untuk menanggung deraan. So that other people, when they see us, we can be witnesses to them about Christ. Dan ketika orang melihat kami bisa menjadi saksi Kristus. Same, a great doctor in Congo, her name is Dr. Helen Roseveare. Satu dokter, Helen Roseveare dari Kongo. She served in the 1960s. Dia melayani tahun 1960-an. And Congo was always war-torn, civil war. Kongo itu selalu negara yang perang saudara. And in 1964, Tahun 64, she was caught by the army. dia ditangkap oleh tentara. She was brutally raped. Dia diperkosa dengan sangat kejam. She was beaten and left for dead. Dipukuli dan ditinggalkan akan mati begitu saja. She cried out to God, God, is this what you have in store for me? Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan ini yang kau sediakan buatku. Christ came to her Tuhan datang kepadanya. and said, I gave my body for you. Would you give your body for the gospel? Tuhan berkata, aku telah memberikan tubuhku kepadamu, maukah sekarang kau memberikan tubuhmu You untuk can read her Injil? testimony. Kamu bisa baca kesaksiannya. 2 years later, she went back to Congo. 2 tahun setelahnya justru dia kembali ke Kongo. To the very people who raped her, who hit her, who took everything from her. Kepada orang-orang yang memperkosa dia, yang memukuli dia, yang menyakiti dia. And because of that, Dan karena itu, the gospel spread in Congo. Injil bisa tersebar di I want to Kongo. talk about you. Saya ingin berbicara tentang teman-teman. Where are you discerning God's appointments? Apakah engkau dengan tajam, dengan bijak melihat apa yang Tuhan tunjukkan? Your university is your sent place. Kampusmu itu adalah tempat di mana Tuhan mengutusmu. That is our mission field for now. Itulah ladang misi kita untuk saat ini. And you know, God invites us to be engaged in our mission field. Dan Tuhan ingin kita untuk terlibat masuk di dalam ladang misi kita. If you are a Christian, you are not there just to study. Kalau kamu masuk Kristen, kamu bukan cuma di sana hanya untuk numpang belajar. We are Christian students. We are a missional people. Kita adalah mahasiswa Kristen. Kita adalah orang-orang dengan misi ilahi. We are called to work hard in our studies and we are called to be witnesses. Kita dipanggil untuk belajar dengan sungguh-sungguh tetapi juga menjadi saksi. Kita dipanggil untuk kedua hal ini. And there's a Greek word, oikos. Our relationships all matter. Ada kata Yunani oikos, yaitu relasi-relasi kita. Itu semua penting. Your classroom is an oikos. Kelasmu, teman ruang belajar The itu place you oikosmu. eat is an oikos. Tempat kantin, tempat makan. The place you stay is an oikos. Kos-kosan, tempat tinggalmu. So this is a view of an oikos. Inilah oikos, relasi-relasi Your kita. workplace is an oikos. Tempat kerjamu itu Open oikos. your eyes to see what God is doing there. Buka matamu dan lihat apa yang Tuhan kerjakan All the di sana. relationships. Semua relasi. God is calling you there. Tuhan panggil engkau ke sana. Live with urgency. Hidup dengan keterdesakan, Let's not urgency. just be a consumer. Bukan hanya menjadi penerima, I paid konsumen. for this course. Your job is to teach me. Saya sudah bayar kuliah, tugasmu ya ajarkan saya.
We are there as the friend of the bridegroom, pointing to Christ. Kita hadir sebagai sahabat mempelai, menunjuk kepada sang mempelai, We kepada tell Kristus. stories about our life and about Christ in us. Kita punya cerita tentang Kristus, apa yang dia lakukan dalam hidup kita. We are not just passing through the campus Kita bukan cuma numpang lewat di or kampus your ini, workplace. atau tempat kerja kita. You are there because God wants to do something. Kamu ada di sana karena Tuhan mau mengerjakan sesuatu. Will you root yourself Maukah engkau mengakarkan diri and be engaged? dan masuk ke dalamnya? Will you not just be surface, hi, bye? Maukah kita nggak cuma di permukaan, sapa, halo, dadah. Getting deep into life, into other people's life, into living life. Masuk, terlibat dalam kehidupan, dalam hidup orang lain, dalam semua kehidupan yang kita jalani. I would just like you to take 1 minute to think about this question. Saya mau mengajak kita ambil waktu 1 menit untuk memikirkan pertanyaan And ini. if you have an open page in your expository page, please Kalau masih think ada about it. halaman kosong di catatan, bisa buka. Where bisa has God called you to for this season? Di mana Tuhan telah atau sedang memanggilmu saat ini? What is He mandating you? What is He calling you to do there? Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mandatkan, Tuhan panggil untuk kamu lakukan di tempat itu. Look at the people you come across every day, your oikos, and name them. Who is God calling you to reach? Lihat relasi-relasi oikosmu, nama-nama yang kamu biasa temui tiap hari, yang ada, yang Tuhan izinkan kita jumpai. And number 3, how will you keep going even when it's tough so that you don't give up? Apa yang akan membantumu untuk terus pergi apapun yang terjadi di tengah kondisi atau tantangan. So you're not just the hangat-hangat tai ayam. Ya, supaya kita nggak cuma jadi hangat-hangat tai Please ayam. take a moment to reflect. Mari kita ambil waktu untuk merefleksikan. If you're not seeing people, if you're not seeing places, ask the Holy Spirit to open your eyes. Kalau kamu merasa tidak menemukan atau tidak melihat orang atau tempat di mana Tuhan panggil, mari kita berdoa. Roh Kudus, bukakan, nyatakan kepada diriku. And by faith, put them down. Dan dalam iman, coba tuliskan. I leave you to think about things. Saya berikan teman-teman terus kesempatan untuk memikirkan. Even as God calls, He makes only one promise to us. Meskipun Tuhan bisa panggil berbeda-beda, tapi Tuhan tetap berikan satu janji yang sama. I am with you. Aku hadir bersamamu, aku menyertaimu. You don't go alone. Kamu tidak pergi sendiri. And I will take care of you. Dan aku akan memperhatikan. So my friends, will you go with God? Karena itu teman-temanku, maukah engkau pergi bersama Tuhan? Not merely for God, but with God. Bukan hanya pergi untuk Tuhan, tapi bersama Tuhan. And go under His umbrella. When He moves, you move. Dan pergi bersama dengan naungannya, di mana Tuhan bergerak, kamu juga ikut bergerak bersamanya. And let God fight for us. Dan izinkan Tuhan yang berperang bagi kita. The battle belongs to God. Pertempuran ini adalah milik Tuhan. For those of you who are afraid, my only prayer all these 35 years of ministry is that God will shelter me under His wings. Buat teman-teman yang takut, doa saya dari pengalaman 35 tahun melayani adalah satu, Tuhan yang akan sendiri melindungi dan menjaga. In fear, when I'm fearful,
ketika takut, ketika rasa takut, when I'm in melanda, grief, ketika saya berduka, when I need courage, ketika saya butuh keberanian, always under His wings. itu semua kita tidak pernah di luar So I naungannya. leave you with this challenge. Karena itu saya tinggalkan teman-teman dengan tantangan As the ini. worship leader comes up, Seiring dengan pemimpin pujian akan naik, that you do not be a soldier who quits. teman-teman tidak menjadi orang-orang tentara yang mundur. Christ has so many people out there, but we are not doing our job. Ada banyak umat Tuhan di sana tapi kita tidak melakukan bagian kita. We have quit. Kita mundur. Then Christ died for nothing. Dan kalau begitu Kristus mati tanpa ada God gunanya. bless you. Tuhan memberkati. Teman-teman, bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Allah, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkit yang dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Karena kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah, is only by His grace. Meresponi firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Grace Alone. Everywhere
persembahan, teman-teman boleh mempersiapkannya terlebih dahulu. Persembahan ini akan digunakan oleh panitia untuk mendukung kegiatan RKKJ 2023. Mari mempersembahkan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan dimanapun Tuhan panggil kita. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Kita nyanyikan lagu. Punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Hai aku hidup lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan hidupku pengharapan. Apa yang aku miliki memang tidak berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Musik saja memuji Tuhan atau persembahan dapat diadakan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Hari ini aku hidup lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena atas kasih dan kemurahan-Mu kepada kami yang tiada habis-habisnya. Bapa, kami mau berdoa secara khusus untuk persembahan yang kami kumpulkan. Engkau tahu ya Bapa, kebutuhan dana RKKJ masih kurang. Kiranya Engkau yang terus berkati agar persembahan ini dapat mencukupi kebutuhan dana RKKJ. Bapak, kami juga mau berdoa untuk acara
World Assembly yang akan diadakan pada bulan Agustus tahun ini. Kami mau berdoa ya Bapak untuk kesiapan hati para pembicara dan peserta dari 180 negara, serta proses pengurusan visa bagi negara-negara yang secara khusus membutuhkan dan kebutuhan dana yang masih harus dicari, yaitu sebesar 800 juta. Kami mau berdoa ya Bapak agar acara World Assembly dapat tetap berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terkhusus untuk event pemilu yang akan diadakan Februari 2024 nanti. Kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau yang membukakan mata, hati, dan pikiran kita untuk kami akhirnya bisa memilih pemimpin yang Engkau perkenankan, pemimpin yang Kau pilih dan Kau panggil. Dan kiranya setiap pemimpin yang terpilih dan terpanggil benar-benar bisa menjalankan perannya, menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seturut dengan kehendak-Mu. Dan mereka menolong memajukan bangsa Indonesia. Kami mau berdoa ya Bapak untuk secara khusus untuk Kota Lampung, bersyukur untuk adanya perbaikan rel kereta api yang baru saja amblas dan sedang dalam tahap pengujian, serta beberapa jalan rusak yang semakin banyak perbaikannya. Kiranya Engkau yang berkati proses tersebut agar dapat menolong masyarakat juga bisa menikmati infrastruktur yang baik dan layak di Lampung. Kami berdoa juga ya Bapak untuk acara RKKJ ini, biarlah kerinduan Allah terus ditangkap dalam setiap momen di RKKJ ini. Kami dapat menjadi murid yang setia, murid yang mau memuridkan kembali. Terima kasih ya Bapa di surga, kami sungguh menyerahkan doa kami ini yang mungkin jauh daripada sempurna, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari berdiri. Surat Paulus kepada Timotius menyatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mari turut mengambil komitmen untuk terus mengusahakan pekerjaan Allah menjadi saksi bagi kerajaan-Nya. Mari nyatakan komitmen kita dengan lagu ini, We Walk the Land. Turning heart to glorious day.
Tuhan, kami bersyukur, kami memuji, kami memuliakan nama-Mu untuk segala anugerah firman, pujian, persekutuan, ibadah yang boleh kami jalani pagi hari ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang terus membentuk kami, Tuhan sendiri yang terus mengajar kami, Tuhan sendiri yang terus memimpin dan menyatakan panggilan dan kehendak-Mu di hari yang ketiga ini di RKKJ. Terima kasih Tuhan, kami menantikan perjumpaan dengan Tuhan melalui sesi-sesi hari ini, melalui aktivitas dan segenap kegiatan yang kami akan lakukan bersama. Kami bersyukur, berterima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.